Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deda Nursaida dan terdapat rekan saya Puji Astuti. Di sini kami akan memberikan tutorial lagi mengenai penginderaan jauh yakni analisis NDVI dan NBR dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu NDVI. Jadi, NDVI atau yang sering disebut dengan Normalized Difference Vegetation Index merupakan gambaran mengenai tingkat kehijauan dari suatu tanaman yang akan menjadikan dasar klasifikasi vegetasi suatu wilayah dengan perhitungan data yang diperoleh dari perhitungan near infrared dengan rate yang dipantulkan oleh tumbuhan, sehingga kerapatan vegetasi akan sangat rapat pada wilayah Kota Banjarbaru yang terdeteksi sebagai lahan yang cukup memiliki vegetasi. Sedangkan NBR atau yang sering disebut juga dengan Normalized Burn Ratio merupakan tingkat keparahan luka bakar pada suatu wilayah. Jadi seperti yang telah kami katakan sebelumnya bahwa di sini kita akan mengambil studi kasus yakni pada Kota Banjarbaru. Di sini sebelumnya saya sudah membuka aplikasi ArcGIS yang dimana di sini kami memakai aplikasi ArcGIS 10.8. Kemudian kita bisa membuka sumber data yakni berupa wilayah Kalimantan Selatan. Sini saya langsung saja add field or add data. Nanti di itu ya tuh di klik dipotong. Cari datanya dulu. Klik hasilnya jadi ini ya. Oh iya ini kan Banjarbaru lah. Oke. Oke, kita di sini bisa melihat bahwa terdapat sebagian wilayah dari Kalimantan Selatan. Kemudian di sini kita bisa mengklik Open Attribute Table. Kemudian di sini kita bisa melihat Kota Banjarbaru ada di feed 5. Di sini untuk memotong atau mengklip peta, kita bisa cukup select untuk wilayahnya, yang dimana Kota Banjarbaru bisa terlihat berada di bagian bawah sini. Kemudian setelah terselect, kita bisa masuk ke menu Geoprocessing. Kemudian kita pilih fitur Clip. Oke, kemudian kita bisa input features dengan Clip Castle yang sudah kita input tadi datanya. Kemudian untuk Clip Features-nya juga kita masukkan data awal. Kemudian kita bisa atur tempat penyimpanannya. Kita bisa beri nama sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita save. Untuk Axial Tolerance kita bisa masukkan yang decimal degrees. Kalau mau nanti kita bisa ganti ke kilometer. Namun di sini kita pakai di decimal degrees. Kemudian oke. Kita tunggu hingga proses klip selesai.
Baik, di sini sudah berhasil untuk proses kliknya, bisa dilihat bahwa daerahnya sudah terpotong. Kita bisa zoom untuk membuat jelasnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan data citra, yang dimana di sini kita memakai data citra satelit Landsat 8. Kita bisa add data lagi, kemudian kita cari letak di mana kita mendownload data citra Landsat. Kemudian di sini kita memakai band 4, 5, dan 7. Kenapa kita memakai band 4, 5, dan 7? Karena kita akan meneliti bawah permukaan dari suatu peta. Maka dari itu yang kita butuhkan adalah band 4, 5, dan 7. Kita bisa select ketiganya, 4, band 5, dan band 7. Kemudian kita add data. Nah, di sini sudah bisa terlihat data citranya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memotong data citra menjadi bentuk wilayah Banjarbaru, yakni dengan tools Extract by Mask. Kita bisa langsung saja cari di search supaya lebih memudahkan. Lalu kita cari Extract by Mask. Kemudian di sini sudah muncul Extract by Mask yang Special Analyst. Kemudian kita input raster. Oke, di sini kita mulai dari band 4 terlebih dahulu dengan klip Banjarbaru. Kita kasih nama, kemudian oke. Kemudian kita lakukan langkah yang sama pada band 5 dan band 7. Baik, karena sudah selesai, maka dari itu kita bisa remove untuk data-data yang sekiranya sudah kita tidak perlukan lagi. Kita coba tekan centang, nah kita bisa melihat berikut merupakan penampakan data citra dari wilayah kota Banjarbaru. Oke, selanjutnya adalah eh kali itu aku apa? Gue dipotong. Oke, selanjutnya adalah kita mencari tool pasti aja. Oke, selanjutnya kita mencari tools raster calculate di search. Pilih yang raster calculate special analysis. Lalu klikkan rumus untuk NDVI itu float. Kita cari float.
lalu band 5, dikurang dengan band 4, lalu dibagi dengan band 5 ditambah dengan band 4. Oh ya, jangan lupa di sebelum B5 dikurang B4 itu diklikkan lagi float agar nilainya nanti terbaca. Lalu kita masukkan ke file di mana kita akan menyimpan datanya. Kita tulis saja dengan nama NDVI untuk memudahkan untuk mencari data SHP-nya nanti. Lalu langsung kita okekan saja dan tunggu prosesnya. Nah, ini merupakan tampilan setelah proses raster calculate selesai. Selanjutnya untuk NDBR, tinggal langsung aja lah NDBR nanti baru di propertiesnya nanti gitu loh. NDVI? NDVI tadi. Ini NDVI. Ya lah. Yang tampilan tadi. Ya, nggak sadar mulutku kamu. Oke, ini merupakan tampilan dari proses raster calculate setelah proses NDVI. Nah, selanjutnya kita masuk untuk raster calculate lagi untuk NDBR. NDBR, kok NDBR terus? Salah dong. NBR. Oke, ini merupakan tampilan dari proses NDVI yang telah selesai, begini tampilannya. Nah, untuk proses selanjutnya adalah untuk mencari NBR dengan cara yang sama, namun rumus yang digunakan itu sedikit berbeda, sama dengan sebelumnya, yaitu di raster calculate special analysis. Lalu kita masukkan rumus untuk NBR, to float, lalu B5 dikurang B7, dibagi dengan B5 ditambah dengan B7. Di mana B ini merupakan band 4, band 5, dan band 7. Nah, lalu kita atur untuk output rasternya. Kita beri nama aja NBR untuk memudahkan nanti proses pencarian data. Lalu kita save, lalu diokekan saja, dan tunggu proses hingga selesai. Nah, ini merupakan hasil dari proses NBR. Setelah proses ini selesai, untuk bagian band 7, band 5, dan band 4 ini diancentang saja. Proses selanjutnya adalah mengklik pada layer NDVI untuk klasifikasi lahannya. Caranya klik kanan, lalu Properties,
Lalu kita pilih simbologi, lalu classify. Kemudian kita pilih untuk urban color-nya itu dari merah ke hijau. Nah, untuk kelasnya ini kita pilih jadi 3 kelas, di mana kelasnya itu terdapat jarang, sedang, dan rapat. Nanti kita rubah kelasnya, di mana yang warna merah ini termasuk klasifikasi jarang. Kita ubah aja deskripsinya. Lalu yang warna kuning ini klasifikasi sedang. Dan yang warna hijau klasifikasinya adalah rapat. Lalu kita apply. Tunggu prosesnya dulu. Lalu oke. Nah, ini merupakan tampilan NBR di wilayah Banjarbaru setelah ini merupakan tampilan NDVI untuk wilayah Kota Banjarbaru, di mana terdapat vegetasi jarang, rapat, dan sedang dengan sesuai dengan warna pada keterangan yang ada pada kolom layar ini. Mana ada warna merah merupakan untuk vegetasi jarang, warna hijau untuk vegetasi rapat, dan yang warna kuning ini menandakan vegetasinya itu sedang. Nah, selanjutnya kita olah untuk bagian NBR. Caranya sama seperti NDVI tadi. Jangan lupa kita centang dulu untuk bagian NBR-nya. Lalu klik kanan, Properties, pilih Classified, lalu yes-kan saja. Ada 5 kelas di bagian NBR ini. Nah, warnanya itu kita pilih dari warna hijau ke warna merah. Nah, pada warna hijau tua ini merupakan unburned. Lalu yang warna hijau muda ini merupakan low severity. Lalu yang ketiga ini merupakan medium severity. Lalu yang warna jingga ini merupakan moderate severity. Lalu yang warna merah ini merupakan high severity. Nah, ini sudah terbagi menjadi 5 kelas pada wilayah Kota Banjarbaru. Langsung saja kita play. Lalu kita okekan. Nah, ini merupakan tampilan NBR untuk 5 kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat perbedaan antara NBR dengan NDVI, di mana untuk NDVI ini kelasnya ada 3, sedangkan pada NBR ini kelasnya ada 5.
Bisa aja. Repot. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan layout pada hasil dari NDVI dan NBR. Di sini kita langsung saja masuk ke bagian File, lalu Patch and Print Setup. Kemudian di sini kita bisa memilih kertasnya itu karena kita memakai kertas A4, maka kita biarkan saja. Kemudian untuk orientationnya kita bisa pilih landscape supaya lebih leluasa. Kemudian kita bisa centang scale map elements proportionally to change in page size supaya petanya bisa sesuai dengan kertas yang kita pilih. Lalu kita bisa okekan saja. Lalu kita masuk ke pojok kiri bawah yaitu layout view. Sini kita bisa masuk layout view. Kemudian kita bisa memasukkan insert dimulai dari judul, kemudian nanti ada legenda, ada north arrow atau arah mata angin, kemudian ada skala bar, ada skala bentuk angka, dan kemudian kita bisa edit. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa untuk hasil peta indeks vegetasi Kota Banjarbaru seperti berikut, yang dimana warna merah menunjukkan vegetasinya itu jarang, kemudian untuk warna kuning vegetasinya sedang, dan warna hijau itu vegetasinya rapat. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa untuk peta NBR-nya sudah kita layout, yakni di mana tingkat kekritisan berdasarkan angka di NBR Kota Banjarbaru. Di mana warna hijau itu menunjukkan area yang tidak terbakar, kemudian untuk hijau muda itu menunjukkan wilayah terbakar namun dengan kemungkinan yang kecil. Kemungkinan untuk yang warna kuning itu dia tingkat kekritisannya berdasarkan medium yang dimana itu sedang. Kemudian moderate severity itu di atasnya dari sedang yang dimana dia bisa jadi tengah ke atas. Kemudian untuk high severity itu merupakan daerah yang sangat tinggi untuk tingkat kekritisannya. Mungkin sekian untuk tutorial yang dapat kami berikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.